Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Ibu Febrianti Setianingsi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, di video kali ini Ibu akan membahas tentang materi kelas 10, yaitu tentang teks eksposisi. Nah, kira-kira kalian masih ingat nggak apa itu teks eksposisi? Tentunya kalian sudah belajar tentang eksposisi waktu SMP ya. Apakah kalian masih ingat apa itu eksposisi? Nah, untuk mengingatnya, Ibu akan memberikan sedikit clue-nya. Nih, pernahkah kalian mengeluarkan pendapat? Nah, jika pernah, pendapat apa yang kalian keluarkan? Nah, pendapat apapun yang kalian keluarkan harus berdasarkan bukti. Misalnya nih, kalian berpendapat bahwasanya uang jajan kalian itu harus dinaikkan. Kenapa uang jajan kalian harus dinaikkan? Itu kalian harus mempunyai alasan ya. Misalnya, kenapa uang jajan kalian minta dinaikkan? Karena makanan di kantin harganya naik. Atau misalnya saat pandemi seperti ini, uang jajan minta dinaikkan karena kalian membutuhkan masker, karena kita sekarang wajib menggunakan masker saat kita keluar rumah, misalnya seperti itu ya. Nah, mengeluarkan pendapat di Indonesia itu sudah diperbolehkan oleh pemerintah, tetapi syaratnya pendapatnya tidak boleh yang bersifat anarkis ya. Jadi harus pendapat yang nggak boleh menggunakan kata-kata kasar atau menyinggung orang lain, seperti itu gitu ya. Mungkin juga sekarang kan kita sudah sering ya menggunakan sosial media. Nah, di dalam sosial media itu kadang kita memberikan komentar, memberikan pendapat kita, seperti itu ya. Komentar yang baik ataupun komentar yang buruk gitu. Tetapi di dalam kita mengeluarkan pendapat, kita tetap harus menjaga atau menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, sampai di sini kira-kira masih ingat nggak apa itu teks eksposisi? Oke, kita lanjutkan ya. Pengertian dari teks eksposisi. Nah, apa sih itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang mengungkapkan pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu. Ya, berarti teks eksposisi mengungkapkan pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu. Supaya apa? Supaya pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Gitu ya. Oke, nah teks eksposisi ini ada pembedanya dengan teks lain, yaitu berdasarkan dari ciri-cirinya. Oke, ciri-ciri teks eksposisi yang pertama itu informatif. Nah, sudah pasti ya, teks eksposisi itu kan memberikan informasi. Kita mengungkapkan pendapat dan kita memberikan informasi kepada pembaca. Makanya dari itu ciri-ciri teks eksposisi adalah informatif, memberikan informasi kepada orang lain atau kepada pembaca gitu. Terus yang kedua, ciri teks eksposisi harus berdasarkan fakta. Nah, meskipun kita mengeluarkan pendapat, kita mengeluarkan argumen, itu harus berdasarkan fakta. Itu harus ada buktinya, tidak boleh asal berpendapat gitu ya. Kalau dalam teks eksposisi tidak boleh seperti itu. Kita memang harus ada buktinya, harus berdasarkan fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi gitu ya, bukan direkayasa gitu. Jadi pendapat kita harus diperkuat dengan fakta gitu. Terus ada yang ketiga, yaitu berusaha untuk mempengaruhi. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, saat kita memberikan pendapat, kan kita menginginkan si pembaca setuju akan pendapat kita. Tapi pendapat kita tadi yang Ibu bilang tadi harus berdasarkan fakta gitu ya. Makanya teks eksposisi ini ciri-cirinya dia berusaha untuk mempengaruhi si pembaca supaya pembaca sama-sama setuju dengan pendapat kita kayak gitu. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu menggunakan bahasa baku. Nah, di dalam teks eksposisi
itu tidak boleh kalian samakan seperti kalian memberikan pendapat atau komentar di sosial media. Kalau di sosial media boleh menggunakan kata yang santai, terus boleh menggunakan kalimat yang disingkat gitu ya. Tetapi dalam teks eksposisi itu semua tidak boleh. Kalian harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, bahasa yang sopan. Harus menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan aturan bahasa Indonesia gitu ya. Itu bedanya dengan kalian berpendapat di sosial media. Dan selanjutnya, teks eksposisi itu juga sama dengan teks yang lainnya gitu ya. Teks eksposisi juga memiliki struktur sama seperti teks yang lainnya. Nah, struktur itu apa? Struktur itu bagian-bagian apa aja sih yang ada di dalam teks eksposisi. Oke. Yang pertama, struktur teks eksposisi adalah tesis. Nah, tesis di eksposisi adalah bagian pengenalan isu pada bagian awal dari teks eksposisi. Dan pada bagian ini kita mengenalkan isu yang akan kita sampaikan di awal dengan kondisi real ya, kondisi yang benar-benar terjadi yang akan menunjukkan kepada inti dari teks yang akan kita sampaikan nanti. Gitu ya, nanti ada lanjutannya. Jadi tesis ini bisa dikatakan sebagai bagian awalnya gitu ya. Kita memperkenalkan tentang sesuatu yang akan kita ungkapkan gitu, tetapi harus berdasarkan fakta gitu. Terus struktur yang kedua yaitu argumen. Nah, di bagian ini biasanya yang paling panjang ya di dalam teks eksposisi, bagian argumen ini adalah bagian yang paling panjang. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan pendapat, otomatis kita akan memberikan alasan ya. Kalau kita menyampaikan pendapat harus ada alasannya gitu. Nah, alasan ini pasti berisi bukti-bukti atau fakta, bisa juga data-data yang mendukung agar pendapat kita itu nanti bisa meyakinkan orang lain. Yang sudah pasti pendapat kita ini dan alasan kita ini harus dengan alasan yang logis tentunya gitu ya. Terus yang ketiga yaitu struktur teks eksposisi bagian rekomendasi. Nah, di bagian rekomendasi ini berisi tentang kesimpulan apa yang sudah disampaikan di awal tadi, yaitu yang disampaikan tentang tesis dan argumen tadi akan disimpulkan di bagian rekomendasi. Begitu ya. Dan ini Ibu berikan satu contoh teks eksposisi yang judulnya tentang membuang sampah di sungai membahayakan lingkungan sekitar. Oke, nah di bagian tesisnya ini tadi sudah dijelaskan bahwasanya di bagian tesis itu adalah bagian kita mengenalkan dulu isu yang akan kita sampaikan gitu ya, sesuai dengan kondisi realnya gitu. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan misalnya di sungai seolah-olah sudah menjadi hal yang lazim. Padahal bisa berdampak buruk ya, maksudnya bagi lingkungan. Hal itu mengakibatkan aliran beberapa sungai terhalang oleh sampah-sampah tersebut. Sehingga ketika hujan terjadi dengan intensitas yang terus-menerus, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Nah, ini adalah bagian tesisnya, bagian awalnya. Selanjutnya kita lihat bagian argumentasinya. Nah, ini adalah bagian argumentasinya ya, seperti yang Ibu bilang tadi. Biasanya bagian argumentasi itu adalah bagian yang paling panjang. Karena di argumentasi ini pendapat kita harus disertai dengan bukti-bukti atau fakta, bahkan data-data seperti itu ya. Jadi di sini pendapatnya disertai dengan bukti dari
perkataan Ibu Susi Pujiastuti, yaitu sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Ibu Susi mengatakan atau mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah terbanyak kedua di dunia. Nah, jadi di sini bahwasanya perkataan dari Ibu Susi ini adalah sebagai buktinya bahwasanya pendapat yang kita sampaikan tuh memang benar gitu loh. Jadi itu buktinya. Karena tadi kan saya bilang bahwasanya pendapat yang kita sampaikan itu harus ada buktinya gitu ya, harus sesuai dengan kondisi real gitu. Supaya pembaca bisa percaya, kita harus menyertakan alasan yang alasannya itu bisa bukti-bukti, fakta ataupun data-data yang mendukung gitu ya. Oke, selanjutnya itu bagian rekomendasi atau bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan itulah bagian yang sudah dijelaskan tentang dari awal tadi. Ini saya bacakan ya. Seharusnya setelah mengetahui dampak yang terjadi karena ulah sendiri, orang-orang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi, supaya tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Jika tidak ada sampah di sungai, maka air sungai tidak akan tersumbat dan banjir bisa diminimalisir meskipun hujan deras terus menerpa. Oke, seperti itu ya. Dan sekian materi pada kali ini. Terima kasih kalian sudah menyimak. Semoga kalian paham. Apabila tidak paham atau ada yang kurang paham, silahkan dipertanyakan melalui grup WhatsApp kita ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.